Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mentinggikan dan agungkan nama Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan. Amin. Saudara kita lagi berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa, ajar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu mempesonaku,
Engkau Allah yang termulia di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur buat kemurahan bahkan anugerah Tuhan Amin. yang masih Engkau limpahkan, yang masih kami nikmati sampai saat ini, Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Yes, amin. Terima kasih anugerah kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh merasakan menikmati kehadiran-Mu, Bapa. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati ibadah kami. Amin. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Amat terlebih para pelayan Tuhan. Engkau memberikan nikmat pengurapan yang dari surga turun atas para pelayan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami mau terima berkat-berkat ilahi, berkat yang kekal, berkat yang abadi, di mana dunia tidak bisa merampas dari kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau. Pagi hari ini kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah saat pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Anugerah Tuhan terbesar dalam hidup kita kalau kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Sukacita tersendiri kalau kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan pagi hari ini dan seterusnya. Saudara, ketika saya dari perjalanan ke sini tadi, saya barengan dengan konvoy. Aduh, begini saudara. Dalam hati saya, aduh Tuhan, ngeri sekali. Benar. Saya di depan, anak saya di belakang sama Mas Mantan. Kecelakaan. Ngeri, bukan panjang sekali barisannya. Tetapi kita bersyukur anak-anak Tuhan ditolong sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Sampai saat ini kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita yang bernapas memuji Tuhan. Amin.
kita yang bernafas tetap memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Saya udah bagi berdiri, kita akan menjadi sekali pemohon Allah. Saya udah bagi berdiri, yang gak kuat apa-apa ya, belajar. Masih semangat ya. Amen.
satunya, Happy kamu harus operasi. Saudara, kalau operasi di bagian leher, jujur secara manusia saya takut. Saya konsultasi, iya, jalan satu-satunya harus operasi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya bilang, aku maunya Tuhan. Tetapi kalau tidak, pergumulan saya, jangan sampai operasi Tuhan. Jangan sampai operasi Tuhan. Apa yang terjadi saudara, saya ketemu sama orang baik, saya tahu itu urusan Tuhan. Dok, ini dokter sama dokter. Jalan satu-satunya penyakit saya harus operasi. Satu orang berkata operasi. Tetapi apa yang dikatakan dokter yang satu ini, anak Tuhan, ibu tidak perlu operasi. Tuhan tolong. Tahun ini adalah tahun kesembuhan buat saya. Saya percaya. Ya, semakin setia, sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak perlu operasi, tidak perlu. Tuhan, dan puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya belum merasakan pemulihan dalam hidup saya. Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan saat pagi ini. Saya yakin dan
kuatkan dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap kau ada. Kali-kali kau menolong, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami masing-masing. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dalam namamu, pemilik nama dan segala nama, Yesus Amasia, kami semua siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Shalom, berjumpa kembali, selamat pagi. Bersyukur bisa bersama jemaat di Madu ya, Joyo. Ya, kita berjumpa kembali. Kala jemaat yang ketika saya 6 bulan yang lalu ya, April saya sini kan ya, saya jadi ingat-ingat wajah. Kalau saya lupa saya buka YouTube, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Yang rindu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa ketika kita setia sampai akhir, kita akan reunian di surga. Amin. Itu kerinduan kita. Kita boleh mengenal saya dulu ketemu sekarang ketemu lagi suatu saat bersama Yesus Tuhan, reunian di surga. Ini kerinduan kita bersama. Baik, mari kita lihat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 151. Ini pasal yang terpanjang di dalam Alkitab kita. Mazmur 119, dan pasal ini terdiri dari 176 ayat. Tapi ada loh orang yang hafal dari 1 sampai ayat 176 ada. Kalau saya sini nggak hafal, cuma sepotong-sepotong. Tapi ada. Kapan itu saya lihat di IG, anak kecil malah, anak-anak remaja suamiku. Tapi dalam bahasa Inggris mereka tanya, misalkan Filipi 2:3, mereka juga langsung ngomong, Mazmurnya langsung ngomong, waduh hebat ternyata, saya kalah saudara.
Saya hanya mencoba ayat yang saya katakan ayat emas. Jadi 176 ayat. Dan ayat ini, sebelum kita masuk ke ayat 100 masa, ayat ini didahului dengan apa? Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Itu ayat pertama. Yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Ayat pertama. Kemudian ayat 2, 3, seterusnya sampailah ke ayat yang ke 151. Jadi ayat pertama sudah didahului. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang menurut Taurat Tuhan. Kita bisa cek di Alkitab masing-masing. Nah, kita baca ini sama-sama. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Amin. Cukup pendek, tapi biarlah menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita melangkah bersama Tuhan. Dikatakan bahwa engkau dekat ya Tuhan. Sedekat apa? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sedekat doa. Ketika kita di dalam kamar kita berlutut bersekutu dengan Tuhan, Dia ada. Ketika kita berseru kepadanya, Dia hadir. Dia dengar keluh kesah kita. Bahkan saya ingin katakan sebelum kita ngomong, Dia sudah tahu. Enggak hebatnya Tuhan kita. Dan dikatakan segala perintahmu adalah benar. Perintah Tuhan, firman Tuhan itu ada dua, saudara. Kalau saya boleh pisahkan. Yang pertama ada firman Tuhan yang harus kita taati. Yang kedua firman Tuhan yang harus kita terima dan kita percaya adalah janji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada dua, perintah Tuhan dan janji Tuhan. Dua-duanya benar. Kalau perintah Tuhan ada perkataan Tuhan, ngendikani Gusti. Dalam bahasa Yunani adalah logos, kalau dalam bahasa Ibrani dafa. Sabdanipun Gusti. Kalau firman itu bahasa Arab. Ya, sudah harus tahu ya, firman itu bahasa Arab. Makanya banyak teman-teman kita di luar sana namanya firman. Tapi orang Kristen nama firman juga banyak ya. Firman Tuhan. Itu harus kita taati. Namanya perintah Tuhan harus kita taati. Tetapi kalau janji Tuhan harus kita terima dan kita percaya. Itu janji. Karena itu akan kita terima. Hari ini kita akan belajar manut dawe Gusti. Yuk, katakan sama-sama 2, 3. Manut dawe Gusti. Katanya gampang ya, tapi kita akan perhatikan nanti. Maksudnya apa, saudaraku, Bapak Ibu sekalian? Nurut Gusti Yesus. Nurut, manut, nurut. Enggak pakai protes. Nanti kita akan buktikan. Enak sebenarnya kalau kita ngomong sederhana, tapi nanti kita bilang, uji. Kenapa kita harus nurut sama dawuh Gusti? Taat sama dawuh Gusti, kenapa? Jawabannya adalah perintahnya adalah benar. Segala, bukan 1/3, 1/2. Semua perintah Tuhan adalah benar. Leres, betul, nurut. Ya, gampang. Kenapa? Karena gampang banget, karena benar tadi itu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia kebenaran. Nurut Gusti Yesus. Aku jalan benar hidup. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya. Amin. Kalau dia berkata kebenaran, nurut. Kalau dia berkata aku setengah kebenaran, ojo nurut. Ya, emang setengah ya. Atau aku meh bener, ojo nurut. Dulu zamannya belum ada GPS di HP, saya sudah pakai GPS. GPS apa Bapak Ibu? GPS itu Global Positioning System. Apa ya? Kalau orang muda saya nggak ngomong, sudah tahu. Bapak Ibu mungkin nggak ngerti ya, karena sudah zaman dulu ya. Tapi saya ini lahir tahun 70-an, jadi ngikuti 3 zaman sebenarnya. Jadi yang nggak enak sering sampai sekarang. Jadi GPS itu alat untuk menuntun kita ke satu tempat. Tadi pagi Pak Breta Gideon memberikan GPS ya. Walaupun saya juga pernah sini, saya bersyukur ada lagi. Jadi ikuti. Bisa dituntun walaupun kita di titik ini. Kita mau ke Jakarta, gang ini kita dituntun.
kita meleset dituntut lagi. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian atau anak muda yang pernah pakai GPS, ojo percaya 100%, gitu ya. Di IG itu ada banyak loh. Belok kanan, belok kanan. Belok kanan, wali kok belok kanan. Tapi saya percaya GPS nggak bisa dipercaya 100%. Kenapa? Saya ngalami Bapak Ibu. Waktu saya ke Bali, saya pakai GPS waktu itu bukan HP tapi GPS alat kecil. Namanya apa? Saya lupa. Zaman masih tahun di bawah tahun 2010-an ya pakai itu. Saya bisa sana ke kuburan. Wah, Pak istri saya mau. Pak, kok kuburan itu ada orang adat merayakan adat di Bali yang Pak nggak bisa pas ini Pak pakai mobil nggak bisa. Kalau pakai sepeda motor bisa. Loh, balik. Jadi GPS tidak bisa dipercaya 100%. Bahkan orang terdekat pun, Bapak Ibu kalau punya suami, punya istri atau orang tua, gak bisa dipercaya 100%. Ini kita akan buktikan ya. Yang bisa dipercaya 100% adalah Yesus. Percaya, pasti benerin, pasti sampai ke tujuan. Namun masalahnya, kenapa banyak orang jangan ini dulu. Perintah Tuhan itu ada dua yang saya ambil kesimpulan, gampang dilakoni. Gampang loh Bapak itu perintah Tuhan. Pertama gampang dilakoni, mudah dilakoni. Yang kedua, itu awal dari segala yang baik. Jadi kalau kita terima perintah Tuhan, kalau kita nurut sama Gusti Yesus, bukan cuma nggak nurut Gusti loh, tadi kita juga Tuhan nggak nurut, tapi nurutkan Gusti Yesus, itu maka hidup kita akan berjalan pada titik yang benar. Ketika kita nurut Gusti Yesus, awal dari mujizat Tuhan terjadi, awal segala kebaikan akan kita terima. Sebaliknya, kalau kita nggak nurut Gusti Yesus, awal dari ciloko. Kalau nggak nurut Gusti Yesus, awal dari apa? Celaka. Loh, saya katakan ini bukan dari saya, mengatakan firman Tuhan. Yang tidak percaya akan dihukum. Loh, berat loh, betul. Makanya percaya. Gampang dilakoni dan awal sekali baik. Namun masalahnya, seringkali perintah Tuhan tidak dapat dilakukan. Banyak orang yang berdosa. Next. Banyak orang yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena nggak nurut. Di kompak ini kok malah nggak nurut. Jawaban sederhana kenapa banyak orang nggak nurut? Karena pikiran dan logikanya lebih dominan. Manusia diberi kehendak bebas. Ketika pikiran dan akalnya lebih tinggi tingkatannya, lebih dominan di tingkatannya dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan, dia akan jatuh dalam dosa. Contohnya sederhana, Adam dan Hawa. Wis dikandani, ojo makan buah itu, engkau baik dan jahat. Tetapi pikirannya jalan, lo kok enak, lo kok sedap dimakan, dipengaruhi iblis memang. Aku makan itu akan menjadi seperti Tuhan, kan gitu. Jadi pikirannya jalan. Adam Hawa jatuh dalam dosa berawal dari logikanya yang jalan, akalnya yang jalan. Ketika awalnya pikirannya jalan, awal dari kejatuhan dia. Logika kita lebih dominan dari firman Tuhan, maka kita akan jatuh. Jadi saya katakan, kalau kita mengandalkan pikiran kita, logika kita di atas firman Tuhan, maka kita akan ciloko. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kalau kita punya akal, kita logika, tunduklah pada firman Tuhan. Tunduklah pada perintah Tuhan. Wis manutok, kenapa? Perintahnya benar, balik lagi tadi ya. Karena benar perintahnya, nurut saja. Pasti benar. Walaupun mungkin banyak niku lembah kelam, tadi katakan ya, sekalipun dalam lembah kelam, engkau tetap setia. Ada beberapa contoh Bapak Ibu. Saya ambil 3 contoh ketika pikiran logika itu lebih tinggi tingkat dari Tuhan.
Kita lihat di dalam Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada siapa? Simon Petrus, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5:5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami enggak nangkap apa-apa. Tapi karena engkau, karena Yesus menyuruh aku akan tebarkan jalan juga. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, waktu itu Petrus dan beberapa saudaranya menangkap ikan. Kita tahu kisahnya, enggak nangkap apa-apa. Satu pun enggak. Pak Gadul aja enggak, kalau bisa katakan. Pak Cilik enggak apa-apa. Nah ini semalam-malaman. Dia itu nelayan yang ahli, yang tiap hari memang kerjanya seperti itu. Lalu Yesus berkata, bertolaklah ke seberang, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalan. Gampang nggak perintahnya? Kalau saya pikir supaya gampang banget, orang nelayan, perahunya dijauhkan ke tempat yang dalam, gampang. Tebarkan jalanmu, gampang banget. Saya ingin katakan perintah Tuhan itu gampang, nggak angel. Nah ini kita lihat ke sana. Tetapi karena dia ahlinya nelayan, nggak boleh katakan begini, dia mulai jalan pikirannya. Guru, kami ini tak bekerja keras, kalau bisa katakan yang baik, semalam-malaman, dan kami nggak dapat apa-apa. Loh, seandainya pikiran itu jalan di atas firman Tuhan, di atas perintah Tuhan, ya enggak jadi dia menegakkan jalan. Loh, aku kerja keras, enggak dapat apa-apa, males aku. Gak kacek di sini tadi semalam, gak kacek, pasti gak dapat apa-apa, nambah kesel kan gitu. Gak mau aku. Kalau pikirannya jalan, dia pikirannya jalan, tetapi sesaat kemudian pikirannya tunduk pada perintah Tuhan. Dia katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Nah ini loh, pikiran harus tunduk pada perintah Tuhan. Ojo pakai pikiran kita, walaupun betul, karena logika itu betul kan, tapi lebih betul firman Tuhan. Yang kedua contohnya, Keluaran 14:16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan urutkanlah tanganmu dari atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kisahnya kita sudah tahu, bangsa Israel dari tanah Mesir, dalam perjanjian, dibiarkan oleh laut Teberau, dikejar orang Fir'aun. Maju binasa, mundur binasa juga. Tidak ada cara lain. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur, gampang gak perintah Tuhan? Gampang. Yang membuat angin nanti apa? Pikiranmu jalan. Lah lapo laut tongkatmu tak angkat gitu. Lah lapo tanganku tak ulurkan, kan gitu. Arek sini di tongkat itu gelem lho, tambah mungkin lebih luguan. Angkat tongkatmu ulurkan gitu. Tapi kok gede mikir ya, karena jaringan itu bicara, logika ini jalan. Makanya saya ingin katakan, ojo pakai logika kita itu Tuhan, harus di bawah perintah Tuhan. Gampang. Tapi kalau pikiran Musa jalan, aduh Tuhan lapor, Tuhan angkat ini. Ya kita tahu, sudah tahu kejadian selanjutnya terbelah. Tapi waktu itu dia belum tahu loh, kalau kita jadi Musa ya kok. Karena tongkatmu, waktu itu belum ada pernah kejadian sebelumnya, kalau terbelah belum ada. Kita itu sekarang sudah tahu kejadiannya. Dia nggak tahu. Tapi Musa orang yang lembut hati di muka bumi. Kita mengatakan demikian. Dia angkat tongkat, nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu. Kemudian dia berkata, gampang. Tapi yang ketiga ini yang menurut angel ya, belalah lainnya. Wah ini. Tadi gampang. Yang ketika belalah airnya, saya ingin katakan dalam setiap kita, bagian yang tersulit bagian Tuhan. Tinggal nurut saja, wis nurut toh. Sing angel ini bagian Tuhan. Angel itu bagian Tuhan. Contoh yang terakhir, Yohanes 11:39. Dan saya akan berikan satu contoh saya sendiri. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara Lazarus yang meninggal, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau 4 hari, wis dead.
wis sedo petang dino Bapak Ibu. Ada yang pernah tahu bayar 4 hari, saya 2 hari sudah mulai muka-muka. Saya dulu dinas di bagian forensik, orang yang tenggelam, orang yang mati dibunuh zamannya Petrus ya, penembak misterius, saya copet tidak bantu. Zaman saya dulu ada di situ di kamar jenazah. Kalau waktu itu belum ada lemari es kan, tidak ada. Kalau dulu nggak ada, makanya cepet dimakan kan. Kalau sehari 2 hari nggak ada orang yang datang, ya mulai bau busuk. Makanya kita dulu tetap muda selalu sangon kopi, bukan untuk ngaduk minum enggak, tapi dioleskan di sini. Kalau kopi itu luar biasa, ngatasi segala. Iya bubuk kopi Pak, ngatasi segala bau nggak sedap. Menurut saya. Jadi kalau ada teman reuni sama kopi ya, kita tahu bukan untuk minuman tapi untuk itu. Cara kasihan Tuhan, Lazarus sudah mati 4 hari. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau Lazarus sudah mati 4 detik loh, kalau 4 hari, bisa bangun enggak? 1 detik nggak balik nyawa kayak orang sudah mati itu balik lagi nggak bisa loncat. Ini 4 hari, bayangkan 4 hari. Dan Tuhan Yesus ngomong ke orang banyak, orang Yahudi ada di sekitarnya Marta dan Maria, angkat batu itu, loh, jujur ngangkat, gampang boten. Gampang sangat Bapak, orang tinggal ngangkat saya, tinggal ayo pada ngangkat ya orang gotong royong. Tetapi yang mungkin membuat sulit karena pikirannya jalan. Loh, lah aku ngangkat, terus nanggung, terus nggak apa meneh. Lah itu yang membuat sulit ini karena pikirannya jalan. Tapi mereka nggak seperti itu ya. Mereka katakan, sekalipun mata mengatakan ia sudah tahu 4 hari, tapi nurut. Mungkin ada protes-protes sedikit ya, kecil-kecil pada Tuhan nggak apa-apa lah. Tapi nurut toh, gitu berarti ya karena nggak protes, tahu nggak nurut itu bahaya. Lebih baik nurut, walaupun ada protes itu kan nurut toh. Diangkat batu penutup itu. Dan Yesus berkata pada Lazarus apa? Terus Pak Bingin tahu? Yesus berkata pada Lazarus bangkitlah. Bukan, dia harus salah. Bisa berubah kita. Yesus berkata bangkitlah Lazarus. Dan Yesus berkata keluarlah. Ada bedanya? Beda banget. Keluarlah artinya orang mati dengar suara Yesus. Ujuk-ujuk itu. Dia kan masih diikat dan Yesus ngomong lepaskan ikatan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan pada setiap kita. Kalau ikut Gusti Yesus, percaya dan nurut. Saya ini bukan orang miskin banget, tapi bukan orang kaya banget. Kalau orang berkatakan sedang-sedang saja, tapi Bapak Ibu sekarang mungkin tahu, saya pernah kisahkan ini. Tuhan itu loh mengizinkan orang sekitar saya, kalau mereka kekurangan uang, datanya ke siapa? Ke saya. Saya pikir saya ini bukan koperasi, bukan bank, tapi nyelang kok dengan aku ya, kan itu. Tuhan, tapi gak cukup banget Tuhan, marah ya enggak biasa. Tapi kalau ada saudara sepupu, saudara kandung, dulu dan sekarang kakak saya ada di luar negeri, kemudian ponaan, teman pelayanan, banyak yang sekitar saya itu. Mereka kalau kurang uang, larinya ke saya. Saya pikir Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa dipikirnya itu tapi duit Tuhan. Kalau mereka nyanyi kiri kananku ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan, saya batin kiri kananku banyak utang, kiri kananku banyak utang. Wah gitu. Saya ingin katakan ini kenapa saudara? Jangan percaya omongan orang. Yang mengatakan manusia maksudnya gitu. Mereka ngomong, Pak, bulan depan Pak, tanggal ini saya akan bayar. Satunya lagi ya Pak, nanti kalau sudah saya dapat gajian saya akan bayar. 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai ratusan juta. Hebat ya, Tuhan kita menempatkan orang yang menjegelkan gitu. Tapi sebenarnya orang Jawa bilang, orang Malang ngomong itu gini,
Oh dasar lambene gak ana tulang. Isuk jele sore tempe ya. Ada lambenya ilahnya gak tulang. Gak ada. Coba isu jele sore tempe berubah-ubah. Dia berjanji tidak pernah ditepati. Wes hilang. Ya betul Bapak Sangine. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya Bapak Ibu. Akan saya lakukan, saya bersyukur dengan Tuhan. Kenapa Kau tempatkan orang yang menjengkelkan, orang-orang yang megeno pol. Katakan megeno pol. Itu bukan orang jauh. Tetangga saya di rumah nggak ada yang pijen malah. Itu orang dekat saya. Makanya ini saya kan jangan mengharapkan manusia. Dia saja. Pertama awal dulu dia masih pinjam, bukan dia, beberapa orang ya. 2 juta sampai 100 yang mending. Tapi akhirnya sudah mencapai lebih dari 100 juta baru berdek. Tuhan harus salah. Mengapa Tuhan ini terjadi? Kalau mereka itu kalau ketemu saya seperti tidak ada salah, seperti lagi ya. Orang utang itu saya ingin katakan ya, orang utang itu seperti hamba dan orang utang itu seperti raja, betul ya? Tapi orang yang nagih utang gantian, saya seperti hamba gitu ya, jadi raja Hani. Jadi sudah bilang, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang terjadi? Ketika saya bersekutu dalam doa, Tuhan katakan ampuni Tuhan, tapi bayarlah Tuhan ya, bayaran gerakan mereka. Kita tahu pujian ya, Bapa lembutkanlah hatiku. Saya ganti dalam doa, Bapa lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Oh berdoa saya begitu, tapi saya tidak berdoa. Oh jangan ganti lagu. Kalau kita berdoa, Bapa lembutkanlah hatiku, ya hatiku dilembutkan untuk dapat ngampuni mereka. Sulit bagi saya waktu itu. Kenapa? Terlalu banyak. Kalau saya hutang 10.000 ikhlas, 20.000 ikhlas, 1 juta ikhlas. Pas hilang ini. Tapi itu yang saya lakukan. Saya harus nurut. Ngampuni gampang nggak? Nah, kembali ke tadi. Gampang Pak, kalau 10.000, 20.000. Tadi saya alami ratusan juta. Itu sulit. Tapi ketika Tuhan berkata ampuni dan saya pahami Tuhan adalah benar, mudah dilakukan. Tinggal saya ngomong, saya ampuni dia. Tinggal ngomong saja ampuni dia. Gampang, tinggal ngomong. Kan saya nggak script ya, bisa ngomong sama ampuni dia. Saya ngomong, Tuhan, saya bertekad seperti ngomong saya ampuni dia. Lalu sakit hatinya ini bagaimana? Urusan Tuhan. Jadi tadi Musa ya, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu, dia bisa lakukan. Tapi ketika dia bilang kalau dia tidak bisa, Tuhan menentukan tangan. Dan juga ketika hati saya sakit, Tuhan membalut hati saya. Luka yang dalam Tuhan balut itu. Beres. Bapak Ibu yang mengalami hal yang mungkin tidak serupa tapi masalah lain, kalau Tuhan katakan ampuni dia. Bersuka-cita senantiasa. Oh jadi masalah dan sedih itu namanya nggak boleh bilang Tuhan. Tuhan berkata bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka itu senantiasa. Oh jadi orang masalah sedih terus beri berkat senang itu orang boleh. Bersuka saja. Ada masalah Tuhan akan kerjakan membalut muka kita. Tuhan didik saya bisa dan saya bisa mati. Baru kemudian hari saya tahu, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Jadi ketika saya nurut sama Tuhan, manut, ngampuni orang lain tanpa syarat, seperti Tuhan sudah ngampuni saya. Dia balut muka hati saya. Dan tanpa terasa sudah puluhan tahun berjalan. Ketika saya pelan-pelan hitung kalkulator saudara, apa yang sudah ambil, utang-utang yang tidak balik tadi, Tuhan kembalikan lebih daripada diambil. Ini terjadi dengan apa yang saya alami.
kita saja. Nurut sama Gusti Yesus. Nurut sama Tuhan Gusti karena dia tidak pernah salah. Jadi tema kita saat ini sudah berkasih manut gawe Gusti. Sulit Tuhan yang kerjakan. Seseorang tamburin, salah satu pemain tamburin. Waktu itu saya jadi pembina pemuda, dia datang kepada saya, dia kata, Om, dia panggil saya Om. Sampai selamanya saya nggak bisa ngampuni dia. Saya pakai dia ini seorang pemain tamburin dan satu gereja yang cukup besar. Dan saya ditunjuk dia itu siapa? WL-nya sudah. Jadi dia punya jatuh cinta, dia WL-nya antara kutip selingkuh, cari wanita lain. Ini masih pacaran, sakit hati lah. Pemudi. Sampai kapanpun aku nggak akan ngampuni dia. Waduh. Rasanya kalau Bapak kembali misalkan Raja Mas itu bagaimana Pak? Dek. Tuhan nggak ngomong gitu nak. Ampuni. Saya juga ajari dia ampuni. Mungkin waktu itu dia berkata, enak ngomong nggak ngalami. Aku ini loh yang patah hati. Kan gitu. Akhirnya saya ngalami. Ngampuni orang, walaupun gak serupa, tapi peristiwa saya ngampuni orang yang menyakitkan itu, saya alami. Dan Tuhan membalik luka yang sudah terlanjur sakit. Sandang musik kembali, untuk kembali menyiapkan pikiran. Saudara, saya ingin katakan hanya orang yang melakukan kehendak apa, yang menurut sama Gusti, dia akan masuk ke surga. Dengan setiap orang yang selalu Yesus akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang berbeda apa, yang nurut sama Dawe Gusti, itu akan masuk ke dalam surga. Makanya di awal tadi saya katakan apa? Kita menurut di surga. Nurut deh, Dawe Gusti, nurut. Sulit Pak. Yang sulit Tuhan akan kerjakan bagi kita. Tinggal nurut, gampang kok. Beritanya Tuhan. Dan kita nurut, kemudian kita akan mengalami mujizat Tuhan di kemudian hari. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sama jiwa inilah yang ku
mungkin belum bisa ngampuni atau belum bisa melakukan perintah Tuhan. Apapun itu, kita menjadi manusia pemberontak yang tidak nurut yang kita taat. Kita bisa berjanji di hadapan Tuhan saat ini nurut, taat kepada Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan di tempat, saya akan berdoa di tempat ini. Bapak, kau melihat tangan kita terangkat. Kami sebagai jemaat-Mu mau nurut sama Engkau Tuhan. Mau taat karena perintah-Mu adalah benar adanya. Karena perintah-Mu mudah dilakukan. Ajar kami, logika kami, akal kami sekarang tunduk pada perintah-Mu. Jangan biarkan apa yang dalam pikiran dan akal kami Tuhan mendominasi perintah Tuhan. Kami mau nurut sama Engkau Tuhan. Kami mau manut sama Engkau. Kami mau taat sampai akhir. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau perintahkan, kami mau taat. Karena awal mujizat Tuhan, awal yang baik terjadi untuk kami masing-masing. Kau jamah sejak kami Bapa. Jamah, Kau tidak melewatkan kami. Terima kasih Bapa. Kau berkarya dengan kami. Sehingga hidup kami semakin berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan disukakan oleh pikiran kami, oleh perkataan kami, bahkan oleh apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Kau melawat jemaat-Mu, memberkati hamba-Mu yang terkasih, kepala kami kasih Kak Pendeta Gideon Sunarti beserta istri putra atau putrinya. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan segala permasalahan. Hikmat urapan terjaga di hamba-Mu keluarga. Tanda-tanda ini menyertai kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu dengan buah-buah yang luar biasa. Sehingga jemaat dipimpin di tempat ini menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan, yang mau nurut sama Tuhan. Kami juga serahkan dalam hamba Tuhan, WL, worship leaders, para pemain musik yang vokasi multimedia, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kau tidak melewatkan kami. Amin Tuhan. Tidak secara kebetulan kami berada di tempat ini saat ini. Karena Kau sudah memberkati kami oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, dan Kau melawat kami. Biar kami setia sampai akhir, sampai Kau datang kembali kedua kali. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami hanya beri pulang pada sejahtera yang luar biasa. Segala hormat, segala pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan kebanyakan Yesus Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Mesias sampai terus kami hidup, kami sudah terima dengan Tuhan. Bersama-sama kita percaya dan diberkati. Boleh katakan amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat Bapak Dokter Pospito ya. Ini seorang dokter masih praktek. Puji Tuhan. Memberkati ya. Tetapi bebannya luar biasa. Istrinya lumpuh 3 tahun ya. Diperiksa penyakitnya nggak ada. Ya. Ini menjadi pergumulan dan kita semuanya ya berkumpul ya. Tuhan bayangkan 3 tahun ya terbaring di tempat tidur. Kami yakin percaya Dia Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib ya. Dan tahu kapan waktunya. Pasti Tuhan nyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Ya. Puji Tuhan ya. Pengumuman. Terima kasih buat Bapak Pendeta Joko ya yang telah membawa jemaatnya main musik semuanya ini ya untuk kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Hari Kamis ada sebuah keluarga di tempat ini ya. Hari Jumat ibadah sekolah minggu jam 5,
jam 6-nya ibadah remaja. Hari Sabtu ada doa puasa jam 9 pagi. Ya, kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, hari Minggu bagian biasa. Puji Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ini mau nanti Ibu Sri berdoa. Bapa dalam surga, kembali mengucap syukur Tuhan pada saat pagi ini Tuhan. Kau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Biarlah wajarkan kami untuk senantiasa menurut akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami juga mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Mari Kau sucikan, Kau layakkan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini Tuhan dapat berkenan kepada Tuhan dan dapat menjadikan membantu pelayanan pekerjaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa Tuhan juga. Tuhan. Bawa Tuhan juga.
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di Amin. surga. Hanya bagi Terima Engkau kasih Tuhan Tuhan. buat pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya menjadi keadaan kerinduan kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan. Amin, amin. Dan kiranya Tuhan Yesus firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh lebih meyakinkan kami Tuhan bahwa sesungguhnya kiranya kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Amen. Dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Yes, Tuhan. amen. Sehingga kami melihat pekerjaan Allah yang luar biasa terjadi atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, setiap pergumulan kami masing-masing kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya waktu di dalam kehidupan kami untuk menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani firman-Mu saat ini. Engkau tolong pergumulannya, Engkau juga terus Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanannya. amen. Terima kasih Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan juga menolong dan campur tangan senantiasa. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Amen, amen. Berkati setiap sedang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka Engkau memberkati mereka Tuhan. Ibu rumah tangga Engkau berkati mereka Tuhan. Anak-anak yang Ya, masih sekolah Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Amen. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami tetap percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Amen, Terima amen. kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sudah kasih Tuhan, terima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita Amen. saat ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih.